Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan menjelaskan tentang fadilah majelis zikir dan juga fadilah zikir bersama-sama atau zikir secara berjamaah, dan juga menjelaskan tentang fadilah duduk bersama orang yang ahli zikir, dan juga menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan duduk bersama orang-orang yang solih. Kita niati pengajian pada kali ini mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala kita memperoleh tambah ilmu, dan juga ilmu ini diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekal kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita mulai pengajiannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, cinarito saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah. Anhu saking Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala ngedhawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi, wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Hadis ini datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berupa sabda, inna lillahi ta'ala malaikatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi, temen iku, temen setuhune iku tetep kaduwe Allah ta'ala maha luhur Allah, malaikatan ono malaikat utawa duwe para malaikat, ayatufuna kang tugas muter-muter sapa malaikat, yatufuna ya bismillahirrahmanirrahim, tatufuna kang tugase muter-muter utawa mubeng-mubeng sapa malaikat, fituruki ing dalem pira-pira dalan, fituruki ing dalem pira-pira dalan, yaltamisuna hale padha goleki utawa nuprih utawa goleki sapa para malaikat, yaltamisuna hale padha nuprih utawa goleki sapa malaikat, ahla dzikri, goleki ing ahli zikir.
Tadi hadis ini datangnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan. Kata Kanjeng Nabi atau sabda Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya para malaikat. Tatufuna fit turuki, yang malaikat itu tugasnya muter-muter keliling di jalan-jalan. Jadi malaikat ini punya tugas khusus, yaitu muter-muter atau keliling-keliling di jalan-jalan. Ya di seluruh dunia, pokoknya tugasnya muter-muter aja di jalan-jalan. La yaltamisuna ahla dzikri. Tujuan muter-muter tadi, tujuan jalan-jalan tadi, yaitu hanya untuk mencari ahla dzikri, mencari orang yang lagi berzikir. Jadi mencari kelompok atau orang yang lagi berzikir. Kalau di dalam hadis yang lain yang derajatnya juga sama sahih, lafadznya yaitu hilaqadz dzikri, yaitu tugas malaikat yang muter-muter tadi hanya untuk mencari kelompok zikir. Nah, kalau di sini disebutkan adalah ahla dzikri, yaitu mencari ahli zikir. Kalau dalam hadis yang lain lafadznya menggunakan hilaqadz dzikri, yaitu kelompok zikir. Nah, makanya ada perbedaan. Kalau di hadis muttafaqun alaih ini ahla dzikri, kalau di dalam hadis sahih yang lainnya disebutnya hilaqadz dzikri. Jadi para malaikat itu tugasnya muter-muter, tujuan muter-muter tadi untuk mencari. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza wajadu, mongko ing dalem ari kalane nemu sapa malaikat, nemu kauman ing kaum, kauman ing kaum yalkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah, zikir ing Gusti Allah azza wa jalla. Azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah. Tanadau mongko ngundang-undang utawa nyeluk-nyeluk bahasane. Tanadau mongko nyeluk-nyeluk sapa malaikat, halumu ila hajatikum, rupane pemanggilan halumu ila hajatikum. Halumu mriniya sira kabeh, halumu mriniya sira kabeh ila hajatikum, maring hajat sira kabeh. Tadi malaikat itu punya tugas, jalan-jalan itu punya tugas satu, yaitu hanya untuk mencari kelompok zikir. Maka fa idza wajatu qauman yadhkurunallaha azza wa jalla, lah begitu salah satu dari malaikat itu menemukan kaum yadhkurunallaha, menemukan kaum yang lagi berzikir kepada Allah, tanadau, maka malaikat yang menemukan kelompok zikir tadi atau kaum yang berzikir tadi, maka malaikat yang menemukan itu ngundang malaikat yang lainnya, atau memanggil malaikat yang lainnya, yaitu berupa panggilan halumu ila hajatikum, wahai para malaikat, kesini, saya sudah menemukan apa yang kalian cari, kesini, datang kepada apa yang kalian hajatkan. Nah itu karena hajat malaikat tadi tiada lain mencari kelompok yang lagi berzikir, maka begitu salah satu malaikat menemukan kaum yang lagi berzikir, maka yang menemukan itu manggil-manggil temannya supaya datang. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahuffunahum,
tumuli nungkepi utawa naungi sapa malaikat ing kaum yadhkurunallaha mau bi ajnihatihim kelawan nganggo suwiwine malaikat ilas samaid dunya tumeka maring langit dunya. Lah begitu sudah berada di kaum yang berzikir, jadi setelah ketemu mereka kumpul di kelompok kaum yang lagi berzikir tadi, maka para malaikat ini menaungi kelompok atau kaum yang lagi berzikir tadi, menaungi dengan sayapnya. Jadi sayapnya bahasanya dihempaskan, dilebarkan sehingga menaungi orang-orang atau kaum yang lagi berzikir tadi. Ilas sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Jadi bahasanya berjajarlah malaikat itu sampai sampai ke langit dunia. Nah itu. Jadi begitu sudah ketemu, maka para malaikat berkumpul dan melebarkan sayapnya menaungi kaum yang lagi berzikir sampai ke langit dunia. Nah itu. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Fayas'aluhum, tumuli takon ing malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Fayas'aluhum, tumuli takon ing malaikat sapa rabbuhum, pangerane malaikat, wa huwa hali utawi rabbuhum iku a'lamu zat kang lebih ngudaneni ma ing apa yakulu ngucap utawa zikir sapa ibadi pira-pira kawula ingsun. Jadi begitu sudah menaungi orang-orang yang lagi berzikir dengan sayapnya tadi sampai ke langit dunia, maka oleh Allah ditanya para malaikat itu, badahal wa huwa a'lamu, padahal Allah itu lebih ngerti dibanding dengan para malaikat. Kalau di hadis lain, begitu malaikat menemukan kelompok zikir, ini pimpinan malaikat menghadap kepada Allah. Ini kalau di hadis yang lain. Kalau di sini begitu sudah menemukan, menaungi mereka dengan sayap para malaikat, di situ Allah bertanya kepada malaikat, badahal wa huwa a'lamu, padahal Allah itu lebih ngerti. Nah, apa maksudnya kok ditanya seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah perhatian kepada malaikat yang lagi tugas itu. Maka biasanya orang kalau sudah tahu nanya, itu tanda perhatian, tanda sayang gitu. Jadi orang udah tahu tapi nanya gitu, itu tanda sayang atau tanda perhatian. Begitu juga Allah bertanya kepada malaikat, tandanya bahwa yang ditugaskan oleh Allah kepada malaikat walaupun sudah tahu Allah tapi tetap nanya. Itu tanda perhatian Allah kepada malaikat yang lagi bertugas. Nah itu. Tanyanya apa Allah? Ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat, apa sih yang diucapkan hamba-hambaku itu? Itu kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis ini. Yaquluna moko padha jawab sapa malaikat, yusabbihunaka, padha maca tasbih sapa ibad ing panjenengan Gusti, wa yukabbirunaka lan padha maca takbir sapa kaum utawa ibad ing panjenengan, wa yahmadunaka lan padha muji sapa ibad ing panjenengan, wa yumajjidunaka lan padha ngegungke sapa ibad ing panjenengan. Tadi Allah bertanya kepada para malaikat, apa sih yang diucapkan atau yang dizikirkan hamba-hambaku itu? Kata Allah. Maka para malaikat menjawab, yusabbihunaka, para hambamu itu membaca tasbih kepadamu atau mensucikanmu. Wa yukabbirunaka, mereka mengagungkanmu atau memahabesarkan engkau Gusti. Wa yahmadunaka, mereka memujimu. Wa yumajjidunaka, dan juga mereka mengagungkanmu. Nah itu.
Jadi dijawab oleh para malaikat bahwa orang yang lagi berzikir itu yang dibaca adalah tasbih, takbir, tahmid dan juga tamjid. Kalau dalam hadis yang lain dijelaskannya, yang pertama mereka membaca Al-Quran, yang kedua mereka membaca sholawat, yang ketiga mereka mengagungkan Allah, yang keempat mereka berdoa memohon untuk urusan dunia dan juga memohon untuk urusan akhirat. Nah ini kalau di hadis sahih yang lain. Kalau di sini dijelaskan membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid dan juga membaca tamjid. Maka gak dimanapun namanya zikir kalau digelar berjamaah pasti di situ isinya mengagungkan Allah. Isinya adalah tamjid, mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumuli takon malih sapa Allah. Fayaqulu tumuli takon malih sapa Allah, hal ra'auni apa toh wis weruh sapa ibad ing ingsun. Hal ra'auni ana toh wis tau weruh sapa ibad ing ingsun. Fayaquluna mongko padha jawab sapa malaikat, la mboten nate Gusti. Wallahi demi Gusti Allah ma ra'auka mboten nate ningali sapa ibad ing panjenengan. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, hal ra'auni apakah hamba-hambaku itu pernah melihatku? Apakah pernah mereka mengenalku dengan dekat? Kok mereka mengagungkanku, mensucikanku dan juga memujaku? Apakah mereka pernah melihatku atau mereka ma'rifat kepadaku? Apa mereka pernah melihatku? Kata Allah. Ditanya seperti itu, fayaquluna, maka para malaikat menjawab, la wallahi maru'auka, demi Allah, demi engkau, para hambamu itu belum pernah yang namanya melihat engkau. Mereka tidak mengenalmu. Jadi mereka itu tidak mengenalmu, berarti mereka tidak ma'rifat. Nah ini beda kalau orang ma'rifat. Ini orang nggak ma'rifat. Dijawab seperti itu, Allah bertanya lagi, fayaqulu, bismillahirrahmanirrahim, fayaqulu tumuli takon malih sapa Allah, kaifa hali kaya apa laura auni lamuno ningali sapa ibad ing ingsun. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi terus ke hadis, yaquluna mongko padha jawab sapa malaikat, laura auka lamuno ningali sapa ibad ing panjenengan Gusti, kanu mongko ana sapa ibad ana iku asyaddah luwe banget laka dateng panjenengan apane ibadatan ibadahe, wa asyaddalan lebih banget laka dateng panjenengan apane tamjidan oleh ngagungake, wa aksarolan luwe akeh laka dateng panjenengan apane tasbihan oleh maca tasbih. Lalu Allah bertanya lagi, andai kata mereka pernah melihatku bagaimana malaikat? Nah itu karena mereka tidak makrifat, tidak pernah melihat Allah saja sudah seperti itu, mengagungkan luar biasa, mensucikan luar biasa, padahal mereka itu orang awam yang bukan termasuk orang makrifat. Maka Allah tanya lagi, bagaimana kalau seandainya para hambaku itu melihatku, artinya makrifat kepadaku? Maka malaikat menjawab, laura auka kanu asyadda laka ibadatan. Andaikan para hambamu itu pernah melihatmu Gusti, maka otomatis akan lebih lebih giat lagi ibadahnya. Wa asyadda laka tamjidan, pasti mereka akan lebih giat lagi dalam mengagungkanmu. Wa aksarolaka tasbihan, dan otomatis pasti mereka akan lebih banyak membaca tasbih kepadamu. Loh, mereka tidak pernah melihatmu saja sudah seperti itu, apalagi kalau mereka pernah melihatmu Gusti, pasti mereka akan lebih dari itu. Itu jawaban para malaikat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, fayaqulu tumuli takon malih sapa Gusti Allah, fama mongko ing apa yas aluna padha njaluk sapa ibad
Kalangan dika sapa Kanjeng Nabi terus ke hadis yaquluna mongko padha jawab sapa malaikat yas'alunaka padha nyuwun sapa ibad ing panjenengan al jannata ing swarga. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, fama yas'aluna, apa sih yang hamba-hambaku minta dariku? Ini kata Allah. Yaquluna yas'aluna ka'al jannah. Para malaikat menjawab, hamba-hambamu itu meminta surga Gusti. Nah itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kolangan dika sapa Kanjeng Nabi terus ke hadis. Yaqulu takon mali sapa Allah wa hal ra'auha, lan apa toh pernah weruh atau pernah ningali sapa ibad ing jannah. Kolangan dika sapa Kanjeng Nabi terus ke hadis yaquluna padha jawab sapa malaikat la mboten nate Gusti wallahi demi Gusti Allah ya Rabbi du pangeran kula maro auha ora tau weruh sapa ibad ing jannah. Allah nanya tadi apakah mereka apa yang mereka minta dariku, kata Allah. Para malaikat mengatakan atau menjawab bahwa mereka atau hamba-hambamu itu meminta surga. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surga? Lah kok mereka minta surga, kata Allah. Maka dijawab oleh malaikat, la wallahi ya Rabbi maru'awa, demi Allah, demi engkau Gusti, mereka atau hambamu itu tidak pernah melihat surga. Nah ini, jadi mereka tidak pernah melihat surga. Lah mereka tidak tahu surga aja udah minta surga. Nah makanya hadis ini juga menunjukkan bahwa orang ibadah meminta surga itu boleh. Hadisnya jelas, ayat Al-Qur'annya jelas. Jadi orang beribadah meminta surga atau meminta imbalan pahala, meminta imbalan surga itu boleh. Lah disinilah perbedaan antara orang ma'rifat dengan orang zuhud. Nah, dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama perbedaan orang zuhud dan juga orang ma'rifat. Nah itu. Jadi kalau orang zuhud mereka beribadah kepada Allah kepingin balasan, yaitu balasan pahala dan juga balasan surga. Apakah tidak boleh? Boleh. Qur'annya jelas, hadisnya juga jelas, boleh orang beribadah meminta surga dan juga takut neraka itu boleh. Nah ini maka perbedaan antara orang zuhud dengan orang ma'rifat. Maka kalau orang zuhud dalam beribadah mereka kepingin surga, tapi kalau orang ma'rifat dalam beribadah tidak kepingin pahala, tidak kepingin surga, dan juga tidak takut dimasukkan ke neraka. Kenapa? Kalau orang ma'rifat itu tujuannya hanya Allah saja, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada yang lain. Ini makanya masuk kategori ikhlas yang pertama ini. Nah itu. Jadi mereka beribadah tidak karena surga, tidak karena takut neraka. Karena mereka beranggapan surga dan neraka itu adalah makhluknya Allah. Jadi kalau misalkan mereka beribadah meminta surga, ya ini berarti kan makhluk mengejar makhluk. Bagi orang makrifat ini tidak pas, bahasanya tidak pantas lah gitu. Maka yang mereka inginkan adalah Allah. Andaikan Allah nanti memberikan surga, itu nomor 27 itu bahasannya. Maka mereka itu beribadah yang dikepingini hanya Allah. Nggak ada selain Allah, sudah nggak ada. Nah itu. Makanya surga neraka sudah tidak jadi perhitungan. Nah itu. Jadi tidak menyalahkan, semuanya benar, sama-sama benar. Ahli zuhud benar, ahli ma'rifat juga benar. Nah ini. Maka tadi dijawab, apakah mereka pernah melihat surga? Kok mereka meminta surga? Maka jawabannya malaikat, tidak, mereka tidak pernah melihat surga. Nah itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kolangan diko sopo Kanjeng Nabi terus ke hadis. Yaqulu takon mali sopo Allah fa kaifa mongko hale kaya apa lauro au halamun ningali sopo ibad ing jannah. Kolangan diko sopo Kanjeng Nabi terus ke hadis. Yaquluna podon jawab sopo malaikat lau annahum lamuno
temen seduhune ibad iku ra'auha pernah ningali sapa ibad ing jannah kanu mongko ana sapa ibad ana iku asyadda luwe banget alaiha ing atase jannah apane khirson oleh demene wa asyadda lan lebih banget lah maring jannah apane tolaban oleh golekine wa a'dhamalan lebih gede fiha ing dalam jannah apane rohbatan oleh demene. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, apakah hamba-hambaku pernah melihat surga? Kok mereka itu meminta surga kepadaku? Lalu malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat surga Gusti. Maka Allah tanya lagi, apakah kalau seandainya hambaku melihat surga itu bagaimana malaikat? Itu tanya Allah ke malaikat. Maka malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan. Andai kata hambamu pernah melihat surga, tahu apa itu surga, maka pasti mereka akan lebih cinta kepada surga. Wa asyadda laha tolaban, andaikan hambamu ini tahu surga dan bagaimana dalamnya surga, maka pasti mereka akan lebih giat untuk mencari surga. Andaikan para hambamu ini pernah melihat surga, maka asyadda wa a'dhama fiha rohbatan, mereka pasti akan lebih besar cintanya kepada surga. Mereka nggak tahu surga saja mereka mengimpi-impikan surga, apalagi kalau mereka ini pernah melihat surga. Ini kata para malaikat. Maka surga itu, nah ini sebagai bocoran, jadi surga itu tempat kenikmatan. Jadi tidak ada di surga yang tidak nikmat, pokoknya nikmat. Jadi di surga itu hati ya tidak ada apa namanya rasa iri, dengki, nggak ada. Itu mah di dunia. Jadi nggak pernah merasakan di surga nanti susah, nggak ada. Surga itu tempat kenikmatan. Maka kata para ulama, saking nikmatnya surga, dijelaskan dalam hadis ini, saking nikmatnya surga, di surga itu tidak ada masa, tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya berak. Itu saking nikmatnya surga. Karena kencing, berak, terus masa itu yang nggak nikmat. Kalau misalkan mau makan gimana kalau nggak ada masa? Ya cukup di hati kita misalkan kerentek kepingin sesuatu, datang sesuatu itu. Nah, makanya bagi yang sudah pernah nginep di hotel bintang 5 pasti sudah bisa mengukur bagaimana surga. Ini sebagai contoh kecil saja. Di bintang 5 itu kita di hotel ya nggak masak, nggak bawa kompor, nggak bawa, enggak. Jadi di hotel bintang 5 itu cukup di sana itu setiap kamar ada layar. Layar itu isinya menu apa saja, kita mau apa saja tinggal pencet. Makanan itu berbagai makanan ada, berbagai buah ada, tinggal pencet. Kita tinggal milih yang mana, nanti tidak lama pasti datang. Nah itu. Jadi orang di hotel masa bawa kamu? Enggak. Di hotel sudah sedia layar, tinggal pencet. Kalau dulu telepon, kalau sekarang sudah layar. Nah itu. Jadi udah nggak usah masak dulu kepingin apa, enggak, tinggal pencet. Nah itu. Jadi saking nikmatnya surga sudah nggak ada masa. Nah itu. Terus nggak ada kencing, nggak ada berak, makan sekenyang apapun ini tidak ada kencing, tidak ada berak. Dalam riwayat hadis dijelaskan keluarnya itu lewat keringat. Nah itu. Nah bayangin saja kalau misalkan di surga ada kencing, ada berak misalkan. Lah kalau misalkan WC-nya penuh, siapa yang nyedot WC? Nah, ini bahasa guyonnya gitu. Kalau di surga ada masa, terus gasnya habis, masa kita harus beli gas? Maka di surga tempat kenikmatan, tidak ada masa, tidak ada kencing, tidak ada berak. Itu contoh kecil saking nikmatnya surga. Maka nggak ada bedanya di hotel bintang 5. Begitu kita masuk ya sudah nggak usah mikir masa, nggak usah mikir apa, kepingin apa kita tinggal pencet. Nah itu. Lah kan di hotel bayar, ya makanya surga itu bayarnya sekarang amal yang dirahmati Allah. Nah itu. Jadi mereka tidak pernah melihat surga saja sudah seperti itu Gusti, apalagi kalau mereka pernah melihat surga, pasti lebih kenceng kepingin masuk surga, kata para malaikat.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma mongko saking apa ya ta'awadzunan njaluk perlindungan sapa ibad. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis ya ta'awadzuna nyuwun kabareksa utawa nyuwun perlindungan sapa ibad minan nari saking neraka. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikat, para hambaku itu minta perlindungan dari apa dariku? Maka malaikat menjawab, hambamu itu minta perlindungan dari api neraka atau siksa neraka. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis, fayaqulu tumuli takon mali sapa Allah wa hal ra'auha lan apa toh ningali utawa pernah ningali sapa ibad ing nar. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis, yaquluna mongko padha jawab sapa malaikat, la mboten nate Gusti, wallahi demi Gusti Allah mara'auha boten nate ningali sapa abad ing nar, sapa ibad ing nar. Lalu Allah bertanya lagi, mereka minta perlindungan dari api neraka, apakah memang mereka pernah melihat neraka? Kata Allah, kok mereka minta perlindungan dariku dari api neraka? Dijawab oleh para malaikat, mereka belum pernah melihat neraka Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumuli takon malih sapa Gusti Allah, fa kaifa mongko hali kaya apa laura auha lamun ningali utawa weruh sapa ibad ing nar. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis, yaquluna mongko padha jawab sapa malaikat, laura auha lamun ningali sapa ibad ing nar kanu mongko ana sapa ibad ana iku asyad luwe banget min saking nar apane firoron melayune, wa asyad dalan luwe banget laha maring nar apane muhafadzatan oleh jagane utawa jogone. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah para hambaku itu pernah melihat neraka? Kok mereka minta perlindungan dari api neraka? Maka dijawab oleh malaikat, boten Gusti, mereka tidak pernah melihat neraka. Lah sekarang bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, andaikan hambamu pernah melihat neraka dan tahu neraka dan bagaimana isi dalamnya neraka, maka asyadda minha firaron, pasti mereka akan lebih kenceng larinya untuk menghindari neraka. Wa asyadda laha muhafadzatan, dan mereka pasti akan lebih menjaga supaya tidak masuk neraka. Nah ini jawaban para malaikat. Tadi nggak pernah melihat neraka, nggak pernah tahu neraka, mereka sudah meminta perlindungan dari api neraka, apalagi kalau pernah melihat. Maka kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis, di neraka itu ringan-ringannya siksa, atau siksa yang paling ringan di dalam neraka, kata Kanjeng Nabi, itu kaki seseorang yang dimasukkan ke neraka. Begitu kakinya ditempelkan di api neraka, saking panasnya begitu nempel, maka otaknya langsung mendidih, langsung meletus. Saking panasnya api neraka. Itu ringan-ringannya siksa, atau siksa yang paling ringan. Maka kita memohon kepada Allah agar kita semuanya, para jamaah, keluarga kita semuanya, anak turun kita semuanya, ini dijauhkan dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis, fayaqulu tumuli dawuh sapa Gusti Allah, dawuhe fa ushidukum, fa ushidukum mongko neksekake sapa ingsun ing sira kabeh, wahai para malaikat, ani temen setuhune ingsun iku qad ghafartu, temen-temen wis ngapura sapa ingsun lahu maring ibad. Lalu setelah dialog antara Allah dengan para malaikat seperti itu, lalu Allah dawuh atau berfirman kepada para malaikat, fa ushidukum, saya bersaksi kepada kalian wahai para malaikat, saksikanlah wahai para malaikat,
anni qad ghafartu lahum, saya telah mengampuni hamba-hambaku itu, atau hamba yang zikir tadi, kelompok yang zikir tadi yang dinaungi oleh sayap para malaikat. Saksikan wahai para malaikat, saya, kata Allah, aku sudah mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang zikir bersama seperti itu, maka otomatis dosanya sudah diampuni, sudah hilang semuanya. Kalau dalam hadis yang lain dijelaskan, mereka sebelum beranjak berdiri untuk pulang, dosanya sudah bersih di situ. Nah ini kelebihan kalau zikir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi neruske hadis, yaqulu matur sapa malakun siji malaikat minal malaikati saking pira-pira golongane malaikat mau, fihim rupane pematuran fihim iku tetep ing dalam ibad fulanun ono siji fulan utawa ono seseorang laisa kang ora ono sapa fulan ora ono iku minhum saking golongane ibad innama jaa angin pestine teko sapa fulan li hajatin krono ono hajat. Tadi Allah langsung berfirman kepada malaikat, dan bahkan malaikat menjadi saksi bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosa hamba yang lagi berzikir tadi. Lah makanya lalu malaikat ini matur, yaqulu malakun minal malaikah, salah satu dari para malaikat tadi itu matur kepada Allah karena mereka kebingungannya gimana? Fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajatin. Para malaikat bingungnya kalau yang mereka naungi semua itu jamaah yang sudah tercatat, niat dari rumah, sudah niat berzikir, sudah niat ngaji, sudah niat ikut kelompok zikir. Jadi sudah siap-siap dari rumah, bahkan mulai siang mereka sudah niat. Lah ini mereka bingung, ada seseorang tapi bukan dari golongan mereka. Jadi tidak niat zikir, tidak ada niat zikir, tidak ada niat ngaji. Tapi seseorang ini datang ke situ karena ada hajat, kebutuhan. Nggak dijelaskan kebutuhannya apa, bisa beragam. Karena kebutuhan itu macam-macam. Bisa kebutuhan mencari temannya, atau misalkan mencari orang yang berhutang ke dia, atau misalkan kebutuhan memang kepingin makan, macam-macam hajat itu macam-macam. Cuman yang jadi intinya, seseorang ini datang ini bukan dari golongan mereka. Kalau mereka jelas dari rumah sudah niat zikir, dari rumah sudah dandan, bahasanya memang sudah acara rutin, sudah dicatat oleh para malaikat. Lah ini tidak dalam catatan, maka para malaikat bingung. Nah itu para malaikat bingung, makanya mau dimasukkan yang diampuni ini bukan dari golongan mereka. Tapi kalau misalkan nggak dimasukkan dalam kategori orang yang diampuni dosanya, di situ dia ada di situ. Lah di situ malaikat bingung, maka dihaturkan ke Allah, hukumnya orang ini tuh gimana Gusti, itu itu intinya. Yang seperti ini hukumnya gimana Gusti? Nah itu bahasa kita, diampuni apa ente gitu. Karena memang tujuannya di sana itu bukan tujuan zikir. Ya ujug-ujug karena ada keperluan, misalkan dia nagih utang misalkan di rumah salah satu jamaah, ternyata di rumahnya kosong, nggak ada, karena jamaah itu lagi ikut zikir. Dia nyusul ke tempat zikir karena lagi rame, mungkin dia nunggu sampai selesai, dia nunggu di situ. Nggak bisa saja lah, karena itu ada hajat. Karena dia nunggu nanti acara selesai baru dia tagih. Nah itu lah kayak gitu kan, nggak ada niat zikir, nggak ada niat apa, niat memang nyari orang di situ. Jadi karena ada hajat. Lah malaikat yang model seperti ini bingung, masuk kategori diampuni dan bukan dari golongan mereka.
Kalau misalkan tidak masuk nggak diampuni seseorang itu ada di sini. Lah malaikat bingung memutuskan ini masuk kategori diampuni apa enggak. Maka diaturkanlah kepada Allah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala menjawab sapa Allah. Qala menjawab sapa Allah utawi ibad iku al-julasa'u pira-pira wong kang ahli majlis. Utawi ibad iku al-julasa'u pira-pira wong kang ahli majlis. Layaski kang ora bakal cilaka sapa jalisuhum wong kang gelem lungguh bareng ibad. Sapa jalisuhum wong kang gelem lungguh bareng ibad. Begitu dilaporkan seperti itu, malaikat kebingungan. Apa jawaban Allah? Qala humul julasa'u, hamba-hambaku itu adalah ahli majlis. Maksudnya ahli majlis zikir. La yasqi jalisuhum, siapapun yang duduk bersama mereka, mau niatnya apapun, mau niatnya karena ada hajat, mau niat apapun, kok mau duduk bersama-sama mereka, la yasqa jalisuhum, tidak akan pernah celaka selamanya. Artinya apa? Ikut diampuni dosanya. Nah ini kalau jamaah sih sudah jelas. Ini bukan jamaah, datang karena ada keperluan, entah apa keperluannya. Bisa macam-macam, bisa nagih utang, bisa karena makan dan lain sebagainya. Lah yang seperti itu diampuni oleh Allah, bukan hanya majelis yang rutin atau jamaah yang golongan jamaah saja, tapi orang yang mau duduk bersama mereka walaupun tanpa tujuan tujuan zikir tetap diampuni. Kenapa? Karena humul julasa'u, kata Allah, hamba-hambaku itu ahli majlis, yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka selamanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah derajatnya muttafaqun alaih, artinya bahwa ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Nah ini, makanya menanggapi hadis ini Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi juznya juz 8 sahifahnya 285. Imam An-Nawawi mengatakan fi hadzal hadisi fadilatul dzikri. Di dalam hadis ini atau hadis yang kita bacakan tadi, kata Imam Nawawi, fadilatul dzikri, yang pertama menunjukkan fadilahnya zikir. Jadi atau keutamaannya zikir, itu yang pertama. Wa fadilatu majlisihi, yang kedua, hadis itu menunjukkan keutamaan majelis zikir. Jadi zikirnya utama, majelis zikirnya juga utama. Wal julusi ma'a ahlihi, dan yang ketiga menunjukkan fadilah duduk bersama orang-orang yang lagi berzikir. Nah ini, jadi yang ketiga wal julusi ma'a ahlihi menunjukkan fadilah atau keutamaan duduk bareng orang-orang yang lagi berzikir. Ya seperti fulan tadi atau seseorang tadi yang datang karena ada hajat. Wa illam yusyarikhum, walaupun fulan atau siapapun ini tidak sama dengan orang yang memang ahli zikir, jadi tidak ahli atau bukan jamaah. Tapi menunjukkan yang ketiga, kata Imam Nawawi, menunjukkan bahwa fadilah duduk bersama orang-orang ahli zikir. Yang keempatnya wa fadilatu mujalasati sholihin. Yang keempatnya yaitu hadis tadi yang kami bacakan adalah menunjukkan fadilah atau keutamaan duduk bersama orang-orang sholih wa barokatihim, dan keberkahan orang-orang sholih. Nah ini, jadi makanya kata Imam Nawawi, hadis itu menunjukkan fadilah zikir atau keutamaan zikir. Yang kedua keutamaan majelis zikir. Yang ketiga menunjukkan fadilah atau keutamaan duduk bersama orang yang ahli zikir.
Yang keempatnya menunjukkan fadilah atau keutamaan duduk bersama orang-orang solih. Yang kelimanya menunjukkan barokah, fadilah atau keutamaan barokahnya orang-orang solih. Nah, ini kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi juz 8 halamannya 285. Lah ini adalah keutamaan majelis-majelis zikir. Maka dimanapun ada majelis zikir yang sifatnya majelis zikir, ikut, jangan malu, ajak keluarga, jangan sendiri, ajak keluarga, ajak anak, ajak cucu, ajak sahabat. Karena siapapun yang duduk di situ semuanya diampuni dosanya oleh Allah, keberkahan akan diperoleh. Maka kesempatan kalau ada zikir, ikut. Mudah-mudahan itu sebagai kendaraan, karena fadilahnya begitu luar biasa. Kalau seandainya tidak mengikuti, kok misalkan nanti di akhirat jadi kendaraan, kita tidak punya tiket loh, nggak pernah ikut. Bagaimana kita punya tiket loh, barang kita nggak pernah ikut. Jadi makanya tiketnya itu adalah jadi jamaah. Tiketnya itu adalah istiqomah. Kalau sudah punya tiket ya tinggal naik. Nah kalau misalkan kita nggak punya tiket, mau naik kereta ya nggak bisa. Maka begitu juga tiketnya adalah menjadi jamaah. Maka bukan hanya sendiri, tapi ajak anak-anak kita, ajak cucu-cucu kita. Semakin sering mendengarkan zikir, maka zikir itu akan merubah kejiwaan seseorang menjadi jiwa yang mutmainnah, menjadi jiwa yang soleh, kembali kepada jiwa yang soleh. Bukan hanya sekedar diampuni dosanya, akan tetapi membentuk kejiwaan seseorang menjadi tambah soleh. Lah ini adalah kelebihan majelis zikir. Makanya Imam An-Nawawi ini membagi zikir itu menjadi dua. Nah ini bisa dilihat dalam kitab Rauhul Bayan, cetakan Bayrut Darul Fikri, juznya juz 3 halamannya 306. Jadi Imam An-Nawawi ini membagi zikir itu dua, yaitu yang pertama zikir jahr atau berarti zikir suara keras, dan yang kedua zikir sir atau zikir yang suaranya lirih. Ini makanya waqad jama'a An-Nawawiyyu bainal ahadisil waridah fi istihbabil jahri bidzikri wal waridati fi istihbabil israri bihi. Nah ini kata Imam Nawawi memadukan antara hadis-hadis yang menganjurkan mengeraskan suara dalam berzikir dan juga mengumpulkan hadis-hadis yang menganjurkan memelankan suara dalam berzikir. Nah itu. Jadi Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis yang berzikirnya suara keras, hadis-hadis yang suaranya pelan dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Nabi annal ikhfa'a afdalu haitsu khafar riya'a au ta'adzal musalluna awin naimuna. Kata Imam Nawawi menyimpulkan bahwa zikir yang suaranya pelan itu dipandang lebih afdol bila dikhawatirkan riya atau dikhawatirkan mengganggu orang yang lagi sholat. Misalkan di masjid kita suaranya kenceng, misalkan ada yang sholat takut ganggu atau ganggu orang tidur, maka itu zikir suara pelan lebih bagus. Nah itu lawal jahru afdalu fi ghairi dzalika. Lah zikir jahr itu lebih afdol kata Imam Nawawi kalau tidak ada alasan tadi yang kita sebutkan. Jadi tidak mengganggu orang sholat, di situ tidak ada orang tidur, misalkan ada di masjid lagi orang tidur, misalkan kita tidak mengganggu orang tidur, tidak mengganggu orang sholat. Kalau tidak ada alasan-alasan itu, maka zikir jahr ini lebih utama. Itu kata Imam An-Nawawi. Nah itu, jadi lebih utama zikir jahr. Maka antara zikir jahr dan juga zikir sir ini tergantung ilatnya atau tergantung alasannya.
Kadang lebih afdol sir kalau memang alasannya itu mengganggu, tapi lebih afdol itu jahar bila tidak ada alasan mengganggu. Karena kata Imam Nawawi masih dalam kitab itu, zikir jahar ini bisa membantu, bisa mengkhusukkan hati. Maka keterangan itu bisa dilihat dalam kitab Ruhul Bayan, cetakan Bayrut, juznya juz 3, halamannya 306. Nah ini, makanya nanti bisa dilihat. Jadi, nah makanya ada orang yang tanpa ilmu ini berpendapat. Jadi orang yang tanpa ilmu ini berpendapat. Jadi pendapatnya ngawur gitu. Jadi tidak pakai dasar agama. Jadi kata apa namanya? Kata orang yang berasumsi bahwa zikir itu tidak usah nyebut. Zikir itu bukan nyebut tapi ingat, katanya gitu. Ini orang mengatakan tanpa dasar. Jadi yang dimaksud zikir itu ingat. Jadi bukan nyebut, kata dia. Lah dia menganalogikan itu kayak misalkan nyebut nama orang tuanya. Jadi kalau kita ingat ke orang tua, katanya nggak usah nyebut nama orang tua kita. Misalkan nama orang tua kita namanya Budiman, nggak usah kita panggil-panggil ya Budiman, ya Budiman, ya Budiman, kata dia. Nah itu. Jadi cukup kita ingat kebaikan orang tua kita, nggak usah kita sebut-sebut. Begitu juga zikir, nggak usah disebut-sebut, kata dia. Karena menganalogikan disamakan dengan orang tuanya. Lah dia lupa dengan hadis Nabi, basahilah bibirmu dengan zikrullah. Ini dia lupa bahwa ada hadis basahilah bibirmu dengan zikrullah. Nyebut bibir itu nyebut. Jadi suruh basahi bibir kita. Artinya tidak dengan hati tapi dengan bibir. Nah itu, basahilah bibir kalian dengan zikrullah. Nah ini, dia lupa hadis itu. Yang kedua, dia lupa bahwa orang tua dia bukan Tuhan, yang cara menyebutnya juga beda. Kalau nyebut nama bapaknya ya nggak berpahala, tapi kalau nyebut nama Allah, ya Qadim, ya Qadir, ya Allah, ya Qadim, ya Qadir, ya berpahala. Karena orang tua dia bukan Tuhan, maka cara menyebutnya juga ya beda. Nah itu. Nah makanya kalau mau ngomong harus dengan ilmu. Makanya sampai Imam Nawawi tadi membagi namanya zikir antara zikir jahar dan zikir sir. Lebih baik yang mana, lebih afdal yang mana, tergantung dari ilatnya atau tergantung dari alasannya. Nah itu. Nah ini penting kita ketahui. Maka sekali lagi zikir berjamaah itu luar biasa sekali. Bagaimana fadilahnya yang sudah disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Lah makanya dalam kitab Tangkihul Qaul, nanti bisa dilihat dalam kitab Tangkihul Qaul karangan Imam Nawawi, halamannya halaman 12. Jadi halamannya halaman 12. Halamannya halaman 12, nomor garisnya ini nomor 7 dari bawah. Jadi saya ulangi, dalam kitab Tangkihul Qaul karangan Imam Nawawi Al-Bantani, itu halaman nomor 12, nomor urutnya garisnya nomor 7 dari bawah. Di situ dijelaskan bagaimana suara zikir yang kencang. Nah, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dus sufiyati. Jadi dalam kitab An-Nawawi dicantumkan bahwa ada ulama yang ahli tasawuf ini bercerita. Qala ba'dus sufiyati. Ada ulama ahli tasawuf atau ulama yang ma'rifat billah ini bercerita. Ceritanya bagaimana? Kana li jarun musarrifun ala nafsihi la ya'rifu yaumahu min amsihi min ta'ammuqihi fis sakari. Jadi ulama ahli tasawuf tadi atau ulama ahli ma'rifat tadi punya tetangga, yang tetangga itu berlebihan dalam merusak jiwanya
dalam merusak badannya, sampai-sampai dia itu tidak ingat waktu pagi, waktu sore, hari kemarin, hari sekarang, itu nggak ingat dia. Kenapa nggak ingat? Saking pemabuk berat. Jadi dia pemabuk, bukan pemabuk biasa, tapi pemabuk berat. Tiap harinya tidak ada yang namanya tanpa mabuk. Maka sehingga dia merusak pikirannya, merusak dirinya, berlebihan dalam merusak dirinya. Ini kata ulama ahli tasawuf yang cerita punya tetangga itu. Maka sampai dia itu tidak tahu ini pagi, sore, nggak tahu ini kemarin hari apa, hari nggak tahu. Karena saking mabuknya dia. Nah itu. Jadi pokoknya tiap harinya mabuk aja. Ini sudah pemabuk berat ini. Pagi, sore, malam tidak ada dilewati tanpa mabuk. Mabuk, dan itu tiap hari. Ini kata ulama ahli tasawuf bercerita. Wa kuntu a'idhuhu falam yakbal. Kata ulama ahli tasawuf tadi, saya sudah pernah menasehati tetanggaku tadi yang mabuk itu, akan tetapi tidak menerima dia. Jadi tidak diterima nasihatku. Falam yakbal, dia tidak menerima. Wa amartuhu bitaubati falam yaf'al, dan saya pernah juga menasihati untuk bertaubat, akan tetapi ya tidak dijalankan. Nah ini kata ulama tasawuf yang punya tetangga pemabuk tadi. Sudah dinasihati bolak-balik tidak terima, sudah disuruh taubat tidak pernah menjalankan, tetap saja mabuk. Nah ini kata ulama ahli tasawuf yang punya tetangga tadi. Kita lanjutkan. Falamma mata ra'aituhu fil manami. Maka kata ulama ahli tasawuf tadi, sudah dinasihati nggak mau, sudah disuruh tobat nggak mau. Maka pada saat dia meninggal dunia, kata ulama ahli tasawuf ini, berarti tetanggaku meninggal dunia, kata dia. Pada saat dia meninggal dunia, kata ulama ahli ma'rifat atau ahli tasawuf tadi, ra'aituhu fil manami, maka saya bertemu dengan dia di dalam mimpi. Kata ulama ahli tasawuf. Nah, makanya mimpi orang soleh ya beda dengan mimpi kita-kita. Jadi mimpi orang soleh itu ya bagian dari kenabian. Nah kalau mimpi kita ya beda. Maka pada saat pemuda tadi yang ahli mabuk, tetangga orang ahli tasawuf tadi meninggal, maka orang ahli tasawuf itu melihat, bertemu dengan pemabuk yang meninggal tadi dalam mimpi. Wa huwa fi arfa'i maqamin wa alaihi khullatun hadra'u min khulalil jannah libasul i'zaz wal ikram. Saya bertemu dengan dia, cuman saya kaget, kata ulama ahli tasawuf ini. Kenapa? Karena ternyata pemuda pemabuk tadi itu diberikan derajat yang mulia oleh Allah. Diberikan pakaian-pakaian dari surga, diberikan perhiasan-perhiasan dari surga. Saya kaget, kok bisa pemuda pemabuk yang tiap harinya mabuk ini kok bisa begitu sudah meninggal dunia ternyata diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Apa amalannya? Penasaran ini ulama ahli tasawuf tadi, atau tetangganya lah bahasanya itu ulama tasawuf, penasaran. Punya amalan apa dia? Maka penasaran dia. Ulama ahli tasawuf ini penasaran, begitu bahasanya, begitu ahli mabuknya dia, tapi kenapa kok dikasih derajat yang luar biasa mulia oleh Allah? Punya amalan apa dia? Ini kata ulama ahli tasawuf. Fakultu lahu bimanil tahadhil martabatal azimata. Lalu saya bertanya, kata ulama ahli tasawuf tadi, bertanya kepada dia, bimanil tahadhil martabatal azimah, sebab apa atau amalan apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan martabat yang mulia seperti ini? Amalan apa? Maka saking penasarannya tadi ulama ahli tasawuf tadi bertanya kepada tetangganya yang tukang mabuk tadi yang sudah meninggal dunia.
Kamu punya amalan apa atau sebab amalan apa kamu diberikan atau mendapatkan martabat yang mulia seperti ini? Qala, pemabuk yang meninggal dunia tadi menjawab, hadartu yauman majlisa zikri. Maka ahli pemabuk tadi ini menjawab, menceritakan, hadartu yauman, suatu hari saya pernah hadir, majlisa zikri, majelis zikir. Saya suatu hari pernah hadir di majelis zikir, kata pemabuk yang meninggal dunia tadi. Ya ini namanya yauman itu ya bukan jamaah rutin, ini mah jamaah kadang-kadang. Dong suatu hari berarti dia nggak rutin, hanya sekali datangnya di majelis zikir berarti. Jadi hadartu yauman majlis zikri, saya suatu hari pernah datang di majelis zikir, kata dia, berarti bukan jamaah. Fasami'tu al-alima yaqulu man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Lalu di pengajian atau di majelis zikir itu saya mendengar orang alim, berarti pemimpin zikir di situ. Pemimpin zikir di situ itu mengucapkan seperti ini atau berkata seperti ini, kata pemabuk tadi, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, dan dia mengencangkan atau mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Jadi pemuda tadi cerita suatu hari dia pernah datang di majelis zikir. Pas duduk di majelis zikir itu orang alim di majelis zikir itu ngomong, barang siapa yang membaca sholawat dengan suara yang keras maka dia wajib mendapatkan surga. Ini kata orang alim tadi di majelis zikir. Tsumma rafa'a al-alimu sautahu bi sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang alim yang berkata seperti itu dia membaca sholawat dengan suara yang paling kencang. Jadi sambil menjelaskan dia mencontohi gitu loh orang alim itu. Jadi dia membaca sholawat kepada kanjeng Nabi dengan suara yang paling kencang. Ya bahasa kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Kencang ini orang alim. Nah itu. Jadi suaranya sangat kencang. Nah itu. Maka wa rafa'tu sauti, maka saya juga mengencangkan atau mengeraskan suara saya dalam membaca sholawat. Jadi orang alim baca sholawat kencang, saya juga kencang membaca sholawat. Wa rafa'al qaumu aswatahum, dan juga orang yang hadir di majelis zikir sama-sama membaca sholawat dengan suara kencang. Jadi orang alimnya tadi kencang, saya juga suaranya kencang, lah jamaah di situ juga suaranya kencang, kata pemabuk yang hadir di majelis zikir. Nah sebab itu faghufira lana jami'an fi dzalikal yaumi. Lah saat itu juga kata pemabuk ini, dosa saya diampuni oleh Allah dan dosa orang yang hadir di situ diampuni semua oleh Allah. Ya orang sudah meninggal dunia kan dikasih tahu, kamu diampuni dosanya gara-gara ini. Nah, itu. Maka kata dia, di hari itu dosa saya ternyata diampuni semuanya oleh Allah. Gara-gara membaca sholawat di majelis zikir tadi yang saya hadiri suara kencang. Lah di situ faghufira lana jami'an fi dzalikal yaumi, di saat itu dosa saya dan dosa orang yang hadir ini diampuni oleh Allah. Fakana naswibi minal maghfirah war rahmah anjada alayya bihadhihi ni'mah, maka saya juga mendapatkan bagian ampunan dan rahmat Allah sehingga saya mendapatkan yang namanya derajat seperti ini. Nah ini dituliskan, dicantumkan dalam kitab Tangkihul Qaul, halamannya halaman 12, nomor garisnya 7 dari bawah. Nanti bisa dilihat keterangan ini, dicantumkan dalam kitab Tangkihul Qaul. Inilah kelebihan-kelebihan zikir berjamaah dengan suara yang keras. Maka jangan berpendapat suara keras salah, suara pelan yang benar, atau suara yang keras yang baik, suara yang pelan yang benar. Semuanya benar, tinggal ilatnya.
Tapi yang paling hebat dalam majelis zikir atau kelompok-kelompok zikir ini, sebelum pulang dosa para jamaah diampuni oleh Allah. Maka sekali lagi begitu ada majelis zikir datang, bukan hanya sendiri, bawa keluarga, bawa anak-anak, bawa cucu, karena di sana ada keberkahan yang luar biasa. Rugi kalau seandainya kita tidak menjadi jamaah karena kita tidak punya tiket. Bagaimana seandainya itu nanti jadi kendaraan sedangkan kita tidak punya tiket, kita tidak bisa masuk. Bagaimana kita mau memasukkan lembaran tiket nggak punya? Nah, maka mumpung masih banyak kesempatan, jadilah jamaah, daftarlah menjadi jamaah, karena ini penting untuk nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan pengajian ini memberikan manfaat kepada kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti majelis-majelis para ulama, majelis-majelis zikir para ulama. Dimanapun ada zikir, kita mengikuti, kita istiqomah menjadi jamaah. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang yang nantinya menjadi ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.